Buku Surga karya hamba Tuhan Luisa Picareta, volume 1, bagian 9. Di waktu lain, aku merasa terdorong oleh godaan keputusasaan dan bunuh diri, sehingga terkadang ketika mendapati diriku dekat dengan sumur atau pisau, aku merasa ingin melemparkan diriku ke dalamnya, atau mengambil pisau itu dan bunuh diri. Usaha yang harus kulakukan untuk melarikan diri begitu besar, sehingga aku merasakan sakitnya kematian. Dan saat melarikan diri, aku merasakannya mengejarku, menyarankan kepadaku bahwa tidak ada gunanya bagiku untuk hidup setelah melakukan begitu banyak dosa, dan bahwa Tuhan telah meninggalkanku karena aku tidak setia. Terlebih lagi, aku merasa seolah-olah telah melakukan banyak hal jahat yang belum pernah dilakukan jiwaku di dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada lagi belas kasihan yang dapat kuharapkan. Di lubuk jiwaku, aku merasa berulang kali, bagaimana mungkin kamu hidup sebagai musuh Tuhan? Apakah kamu tahu siapa Tuhan itu yang telah kamu sakiti, kutuk, benci? Tuhan yang maha besar yang mengelilingimu di mana-mana, dan yang telah kamu berani sakiti di depan matanya sendiri. Sekarang, setelah kau kehilangan Allah jiwamu, siapa yang akan memberimu kedamaian lagi? Siapa yang akan membebaskanmu dari begitu banyak musuh? Rasa sakit itu begitu hebat, sehingga aku hanya bisa menangis. Terkadang, aku mulai berdoa, dan aku merasakan setan-setan datang menghampiriku untuk menambah siksaanku. Dan beberapa memukulku, beberapa menusukku, beberapa mencekik tenggorokanku. Aku ingat suatu kali, saat aku berdoa, aku merasakan kakiku ditarik dari bawah tanah, dan tanah terbuka, dan api keluar, dan aku tenggelam ke dalamnya. Ketakutan dan rasa sakit itu begitu hebat sehingga aku tetap setengah mati. Sedemikian rupa sehingga untuk membuatku pulih dari keadaan itu, Yesus Kristus datang dan menghiburku. Dia membuatku mengerti bahwa tidak benar aku telah menaruh kehendakku untuk menyinggungnya, dan bahwa dari rasa sakit yang paling pahit yang kurasakan, aku sendiri dapat mengetahui bahwa iblis adalah pendusta dan bahwa aku seharusnya tidak memperhatikannya. Bahwa untuk saat ini aku harus bersabar dalam menanggung gangguan-gangguan itu, dan bahwa kemudian kedamaian akan datang. Ini akan terjadi dari waktu ke waktu ketika aku benar-benar mencapai titik ekstrim, dan terkadang untuk membuatku mengalami siksaan yang lebih pahit. Dalam tindakan penghiburan itu, jiwa akan diyakinkan, karena di hadapan cahaya itu, mustahil bagi jiwa untuk tidak mempelajari kebenaran. Tetapi kemudian, ketika aku berada dalam pergumulan, aku akan mendapati diriku dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya. Ia juga menggoda saya untuk tidak menerima komuni, membujuk saya bahwa setelah saya melakukan begitu banyak dosa, menerima komuni adalah suatu keberanian. Dan jika saya berani melakukannya, bukan Yesus Kristus, melainkan iblis yang akan datang dan memberi saya begitu banyak siksaan hingga membuat saya mati. Namun, ketaatan akan menang. Memang benar bahwa terkadang saya menderita sakit yang sangat hebat, sehingga saya hampir tidak dapat pulih setelah menerima komuni.
Tetapi ketika pastor pengakuan dosa benar-benar ingin saya menerimanya, saya tidak dapat berbuat lain. Jadi, saya ingat bahwa beberapa kali saya tidak menerimanya. Aku juga ingat bahwa terkadang saat aku berdoa di malam hari, mereka akan mematikan lampu. Terkadang mereka mengeluarkan raungan yang menakutkan. Di lain waktu, suara lemah seolah-olah mereka sedang sekarat. Tetapi, siapa yang bisa menceritakan semua yang akan mereka lakukan? Itu mustahil. Jadi, cobaan berat ini, meskipun saya tidak ingat dengan jelas, berlangsung selama 3 tahun. Namun, ada jeda beberapa hari atau minggu. Bukan berarti mereka akan berhenti sepenuhnya, tetapi mulai mereda. Aku ingat bahwa setelah satu komuni, Tuhan mengajariku apa yang harus kulakukan untuk mengusir mereka, yaitu meremehkan mereka dan sama sekali tidak mempedulikan mereka, menganggap mereka seperti semut. Aku merasakan begitu banyak kekuatan yang dicurahkan ke dalam diriku, sehingga aku tidak lagi merasakan ketakutan seperti sebelumnya. Jadi, aku akan bertindak seperti ini. Ketika mereka membuat keributan dan kebisingan, aku akan berkata kepada mereka, "Itu menunjukkan bahwa kalian tidak punya pekerjaan, dan untuk menghabiskan waktu kalian melakukan begitu banyak hal bodoh. Silakan, lakukan saja, karena ketika kalian lelah, kalian akan berhenti." Terkadang mereka akan berhenti. Di lain waktu, mereka akan menjadi sangat marah sehingga membuat kebisingan yang lebih besar. Aku merasakan mereka di dekatku, membuat diri mereka lebih kuat dan menyiksa diri mereka sendiri untuk membawaku pergi. Aku merasakan bau busuk yang mengerikan dan panasnya api. Memang benar bahwa aku merasakan sedikit getaran di dalam diriku, tetapi aku akan mengumpulkan keberanian dan berkata kepada mereka, "Dasar pembohong! Jika ini benar, kalian pasti sudah melakukannya sejak hari pertama. Tetapi karena ini salah dan kalian tidak memiliki kuasa atas diriku kecuali kuasa yang datang dari atas, silahkan terus bernyanyi. Dan kemudian, ketika kalian lelah, kalian akan bersuara serak." Jika kemudian mereka meratap dan berteriak, aku akan berkata kepada mereka, "Apa ini? Kalian tidak bisa menambahkan catatan hari ini?" Yaitu, apakah beberapa jiwa telah diambil dari kalian sehingga kalian meratap begitu banyak? Kasihan mereka. Mereka tidak merasa sehat. Tetapi aku juga ingin membuat kalian sedikit meratap. Dan aku akan mulai berdoa untuk orang-orang berdosa atau melakukan tindakan penebusan dosa. Terkadang, aku akan tertawa ketika mereka mulai melakukan hal-hal biasa dan aku akan berkata kepada mereka, "Bagaimana aku bisa takut pada kalian, spesies pengecut? Jika kalian adalah makhluk yang serius, kalian tidak akan melakukan begitu banyak hal bodoh. Tidakkah kalian sendiri merasa malu? Tidakkah kalian menertawakan diri sendiri?" Jika mereka kemudian menggoda saya dengan penghujatan atau kebencian terhadap Tuhan, saya akan mempersembahkan kepadanya rasa sakit yang paling pahit itu. Kekerasan yang saya lakukan pada diri saya sendiri karena melihat bahwa sementara Tuhan layak menerima semua kasih sayang, semua pujian, saya terpaksa melakukan yang sebaliknya. Sebagai penebusan bagi banyak orang yang dengan bebas menghujatnya, dan yang bahkan tidak ingat bahwa ada Tuhan yang wajib mereka kasihi sebagai balasannya. Jika mereka menghasut saya untuk putus asa,
Dalam hati saya akan berkata, saya tidak peduli tentang neraka atau surga. Yang saya pedulikan adalah mengasihi Tuhan saya. Ini bukan saatnya untuk memikirkan hal lain. Sebaliknya, ini adalah saatnya untuk mengasihi Tuhan, saya yang baik sebanyak yang saya bisa. Surga dan neraka saya serahkan ke tangannya. Dia yang begitu baik akan memberi saya apa yang terbaik bagi saya, dan akan memberi saya tempat di mana saya dapat memuliakannya lebih banyak lagi. Yesus Kristus mengajari saya bahwa cara paling efektif bagi jiwa untuk terbebas dari setiap kekhawatiran yang sia-sia, setiap keraguan, setiap ketakutan adalah dengan menyatakan di hadapan surga, bumi, dan bahkan iblis sekalipun bahwa ia tidak ingin menyinggung Tuhan, bahkan dengan mengorbankan nyawanya, dan bahwa ia tidak ingin menyetujui godaan iblis apapun. Dan ini segera setelah jiwa merasakan datangnya godaan dalam pertempuran itu, jika ia mampu, dan segera setelah ia mulai merasa bebas, dan juga sepanjang hari. Dengan melakukan ini, jiwa tidak akan membuang waktu untuk memikirkan apakah ia telah menyetujui atau tidak. Karena hanya dengan mengingat janjinya saja sudah akan memberinya kedamaian. Dan jika iblis mencoba mengganggunya, ia akan dapat menjawab bahwa jika ia bermaksud menyinggung Tuhan, ia tidak akan menyatakan sebaliknya. Dengan cara ini, ia akan tetap bebas dari segala kekhawatiran. Bersambung ke volume 1, bagian 10. Terima kasih. Kami menghargai waktu dan perhatian Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya.